Nak, banyak di sini yang menangis ingin kembali ke dunia kamu. Sekarang kamu ibu kembalikan. Hati-hati ya dok, jangan melakukan kesalahan itu lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini kita sampai di penghujung KHW spesial Ramadan. Hari Minggu besok udah tidak ada lagi, Wak ya. Kita balik lagi ya ke jadwal seperti biasanya. KHW hanya setiap malam Jumat. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang seseorang yang dirasuki oleh dua penari jaipong di malam pentas seni kemerdekaan. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang kalau Wawa aku bilang sebenarnya yang nggak horor-horor kali, Wak. Tapi pengalaman inilah yang telah berhasil membuatnya selamat dari upaya menghilangkan nyawanya sendiri. Dan epiknya, Wak, nasihat untuk tetap bertahan hidup di tengah gempuran masalah yang ada ini justru disampaikan oleh sosok yang sudah meninggal. Kok bisa? Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut saja namanya Nuri dari Jawa Tengah. Halo Nuri. Nah, jadi Wak, pengalaman horor yang Nuri alami ini bermula pada saat dia memasuki usia 6 tahun. Dan menurut kesaksian orang tuanya Nuri, pada saat itu Nuri sama kedua orang tuanya ini tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang lingkungannya agak kurang nyaman lah gitu, Wak. Dimana rumah mereka ini berada di gang yang sempit kali, saking sempitnya bahkan motornya itu susah lewat. Dan hal ini jelas mengganggu aktivitas keluarga mereka ya kan. Dan selain itu juga, Wak, banyaknya sampah yang berserakan juga membuat keseharian mereka jadi nggak sehat dan jadi nggak nyaman juga. Selokannya kotor, ditambah lagi juga sering tercium bau kandang ayam milik tetangganya yang begitu menyengat. Pokoknya suasananya bikin nggak betah lah gitu. Nah, tempat tinggal mereka yang tidak nyaman itu akhirnya membuat kedua orang tuanya Nuri pun merasa kasihan kalau anak semata wayangnya ini harus tumbuh besar di lingkungan itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah rumah ke lokasi yang lebih baik. Dan setelah beberapa kali survei, Wak, ketemulah mereka dengan satu perumahan yang memang apik kali gitulah. Lokasinya strategis, bersih, nyaman, pokoknya lingkungannya positif kali lah gitu, Wak. Nah, tapi sayangnya pada saat itu mereka ini belum cukup uang gitu untuk bisa membeli rumah di kawasan tersebut. Sehingga orang tuanya si Nur ini pun harus menabung terlebih dahulu untuk membeli rumah itu. Nah, singkat cerita, setelah uang terkumpul, tanpa berlama-lama lagi mereka pun langsunglah pindah ke rumah yang baru ini. Dan alhamdulillahnya mereka bertiga betulan betah, Wak, tinggal di rumah baru itu. Gak ada lagi tuh, Wak, sampah-sampah yang berserakan, bau selokan, ayam tetangga yang sering nyelonong masuk ke dalam rumah, dan tentunya sudah tidak ada lagi drama kesulitan masukin motor ke dalam rumah lah gitu kata si Nuri. Bahkan di lingkungan barunya ini, Wak, Nuri juga jadi punya banyak teman. Seru kali lah pokoknya setelah pindah nih. Nah, awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak, sampai akhirnya ketika si Nuri ini berusia 10 tahun, dia mendengar sebuah fakta yang sangat-sangat mencengangkan tentang rumah baru dia ini. Pada saat itu si Nuri lagi asik bermain nih sama kawan-kawannya di taman perumahan. Nah, tiba-tiba salah satu kawannya nyeletuk, Nuri, kau tahu nggak Nuri? Kata mama aku ya, rumah yang tempat kau tinggal sekarang itu dulunya pernah ada orang bunuh diri loh Nuri. Kata kawannya nih, Mendengar celutukan itu Nuri cuma bisa terdiam. Dia masih nggak percaya, Wak. Dalam hati aku juga terkejut kali Nadia. Selama aku tinggal di sana nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba aku dapat informasi kayak gitu. Informasinya seram pula ya kan. Nuri pun menjawab celutukan itu dengan tertawa canggungan. Masa sih, Wak? Gak usah bercanda kok ya. Ih, betulan tau kok, mama aku sendiri yang bilang kok. Aku tinggal di sana aman-aman aja kok, kata si Nuri kan. Ya udahlah kok kalau kau nggak percaya. Yang penting dah aku bilang ya Nuri, ya hati-hati lah kau tinggal di sana, weh, kata si kawannya ini. Dan di situ Nuri pun menganggap apa yang disampaikan sama temannya itu ya udah sebatas bercandaan aja, Wak. Tapi entah kenapa si Nuri malah terus kepikiran sama hal itu. Karena penasaran dia pun memilih untuk bertanya langsung ke orang tuanya. Nuri nanyalah kan, Ibu, Bapak, apa iya di rumah ini dulunya pernah ada orang bunuh diri, Bu? Katanya. Mendengar pertanyaan itu seketika kedua orang tuanya si Nuri pun langsung terkejut. Ngapa dia nanya kayak gini nih, Pak? Dengan ekspresi yang kaget mereka malah nanya balik sama si Nuri. Kamu dengar cerita itu dari mana, Nak? Itu tadi temen aku bilang itu bohong kan, Bu ya? Nah, kedua orang tua Nuri sempat terdiam bentar tuh, Wak. Lalu tidak lama kemudian mereka pun mengatakan sesuatu yang lagi-lagi membuat si Nuri ini tercengang. Kalian tahu, tanpa diduga-duga ternyata bapak dan ibunya ini justru mengiyakan informasi tersebut, Wak. Betulan pernah ada yang bunuh diri di rumah mereka tuh. Nah, jadi ceritanya dulu tuh sebelum mereka membeli rumah ini, si pemilik perumahan
perumahan dan juga para tetangga itu sempat bercerita memang Wak ke bapak sama ibunya Nuri tentang peristiwa naas yang pernah terjadi di rumah tersebut. Ternyata Wak, dulu rumah yang mereka tempati ini memang pernah dipakai oleh seseorang yang menghilangkan nyawanya sendiri. Dia ini adalah seorang perempuan yang usianya sekitar 40-50 tahunan gitu loh Wak, ibu-ibu. Kabarnya si ibu-ibu ini meninggal setelah meminum obat pembasmi nyamuk, macam minum racun gitu loh Wak. Dan perbuatan nekat itu dilakukannya di kamar mandi rumah itu. Nah ibu-ibu ini Wak diketahui sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di rumah yang sama. Dan sejak istrinya meninggal bunuh diri ini, suaminya pun merasa terpukul sehingga dia pun memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Nah pas orang tuanya si Nuri menceritakan cerita ini, awalnya mereka gak ragu Wak. Mereka jadi ragu nih mau beli rumah ini apa enggak. Tapi sayangnya rumah kosong yang siap huni di perumahan itu ya cuma tinggal rumah itu aja. Rumah-rumah yang lainnya udah full Wak, dan beberapanya juga masih ada dalam proses pembangunan. Kalau mereka nggak mau beli rumah yang ternyata pernah dipakai bunuh diri ini, ya mereka harus nunggu beberapa tahun lagi sampai rumah yang lain ini selesai dibangun. Di sisi lain kedua orang tua si Nuri ini juga udah betul-betul pengen pindah rumah kali loh dari rumah lama mereka tuh. Seperti yang aku bilang tadi, mereka ini nggak tega kalau si Nuri ini harus tumbuh di lingkungan yang menyedihkan macam rumah lamba mereka tuh. Akhirnya Wak setelah mempertimbangkan matang-matang, mereka orang tuanya si Nuri ini pun setuju tetap membeli rumah tersebut. Dan FYI Wak, orang tuanya si Nuri ini juga termasuk orang yang tidak terlalu percaya sama mitos atau cerita-cerita horor gitulah. Itulah kenapa mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan soal rumah yang ternyata pernah dipakai bunuh diri ini. Pokoknya selagi rumahnya nyaman, bersih, sehat ya udah sikat aja gitu loh. Nah berbeda dengan orang tuanya yang cenderung tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut Wak, Nuri yang pada saat itu masih berusia 10 tahun tetap aja lah dia ketakutan. Orang tuanya terus akan meyakinkan Nuri bahwa kejadian tersebut bukanlah masalah besar. Toh kamar mandi yang digunakan perempuan itu untuk menghilangkan nyawanya juga udah dirobohin kok nah, udah dibongkar. Jadi memang ternyata kamar mandi tempat TKP itu udah nggak ada, udah direnovasi lah gitu sama si pemilik rumah. Ayah dan ibunya Nuri teruslah berusaha menghibur Nuri agar tidak ketakutan. Tapi meskipun sudah diyakinkan berkali-kali nih Wak ya, Nuri tetap ya kepikiran lah sama omongan kawannya dan juga kesaksian orang tuanya kan, sampai jatuh sakit dia beberapa hari. Nah mengetahui Nuri yang sampai sakit setelah tahu kejadian itu, kedua orang tuanya Nuri pun ngerasa jadi menyesal kali itu sudah menceritakan hal itu ke anaknya. Mereka selalu bilang, udah nak nggak apa-apa, jangan takut, bisa jadi kejadian itu ya cuman rumor aja, cuma buat nakut-nakutin pembeli aja mungkin tuh. Nah udahlah, kemarin tuh mungkin salah dengar mama gitu. Pokoknya hibur kali lah Wak si Nuri ini sama orang tuanya. Nah singkat cerita, bertahun-tahun kemudian mereka pun tetap tinggal di rumah itu Wak. Semua berjalan aman-aman aja awalnya, tidak pernah ada kejadian horor ataupun apapun yang bisa mengganggu keluarga mereka. Tapi ternyata cobaan yang dialami keluarga si Nuri ini memang bukan dari hal-hal horor Wak, melainkan dari kondisi perekonomian keluarganya Nuri yang tiba-tiba merosot drastis. Pada saat itu ketika si Nuri berusia 14 tahun, ayahnya ini dipecat dari kantornya dengan alasan yang gak jelas. Hal itulah yang membuat ayahnya si Nuri ini jadi frustasi sehingga dia ini sering mengurung diri di kamar selama beberapa minggu. Nah ibunya Nuri yang awalnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa aja Wak, akhirnya mau tidak mau ikutan mencari nafkah ya kan. Beliau membukalah itu jasa jahit di rumah untuk menambah penghasilan mereka. Tapi sayangnya usaha dari si ibu ini belum juga cukup untuk menafkahi keluarga mereka karena ternyata jasa jahitnya ini sepi pelanggan. Nuri yang waktu itu masih SMP tentu juga nggak bisa banyak membantu orang tuanya kan Wak buat nyari uang. Alhasil dia pun hanya mampu membantu meringankan pekerjaan rumah dan sesekali membantu ibu menjahit pakaian pesanan pelanggan. Kata Nuri Wak ya, itu adalah masa-masa yang sangat berat kali dalam hidup aku Nadia. Masalah uang dan juga ekonomi keluarga si Nuri ini sering sekali berakhir menjadi topik pertengkaran kedua orang tuanya Wak. Mereka jadi sering bertengkar karena biaya listrik, biaya sekolahnya Nuri, dan tentu saja biaya kehidupan sehari-hari. Dan kondisi mereka ini juga semakin sulit karena di momen itu ayahnya ini jadi berubah suka mabuk-mabukan, suka berjudi, pokoknya jadi merosot kali lah. Nah karena tidak tega dengan kondisi keluarganya Wak, pada saat si Nuri ini masuk SMA, dia pun memutuskan untuk bekerja menjadi pelayan sebuah restoran di dekat rumah mereka. Menjelang kelulusan SMA Wak, ibu pun meminta si Nuri untuk lanjut kuliah. Nah di situ sebenarnya aku udah ragu Nadia. Aku tahu biaya kuliah ini kan pasti mahal kali kan, dan kedua orang tua aku juga nggak akan sanggup buat ngebayarnya. Buat makan sehari-hari aja kami susah kok. Akhirnya Nuri pun menolak Wak permintaan ibunya itu karena dia lebih memilih udahlah Bu, Nuri bekerja aja nggak usah lanjut kuliah lagi. Nah tapi Wak, meskipun Nuri sudah berkali-kali menolak, si ibu ini tetap bersikukuh bahwa kau harus kuliah. Nah kau inilah satu-satunya harapan kami. Ibu pengen di masa depan kamu nanti kamu tuh punya kehidupan yang lebih baik. Dan setelah mempertimbangkan banyak hal, Nuri pun akhirnya menuruti permintaan ibunya. Dia jadi semakin rajin belajar demi menyiapkan kelulusan SMA dan juga pendaftaran kuliah Wak. Ya, nah singkat cerita, Nuri pun akhirnya berhasil lolos di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan mengambil jurusan ekonomi. Dan selama menjalani perkuliahan Wak, Nuri pun tetap meluangkan waktunya untuk bekerja di sebuah restoran. Pagi sampai siang dia kuliah, sore sampai malam dia bekerja. Dan untungnya ibu
pemilik restoran tempat si Nuri bekerja ini katanya baik kali dia orangnya. Beliau memahami betul kondisi si Nuri dan bahkan beliau juga menaikkan gajinya Nuri pada saat tahu kalau si Nuri ini kerja sambil kuliah gitu. Baik kali ibunya ya. Nah di masa awal perkuliahan Wak, semua berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya pandemi COVID-19 pun datang menyerang. Pandemi ini membuat restoran tempat si Nuri ini bekerja menjadi sepi pelanggan lah. Dari hari ke hari pemasukan pun terus merosot hingga akhirnya restoran itu pun bangkrut. Mau nggak mau restoran harus tutup dan Nuri jadinya kehilangan pekerjaannya. Dan nggak cuma itu aja Wak, toko jahit milik ibunya juga jadi terdampak. Sepi kali pelanggan yang datang tuh. Karena kan selama pandemi masyarakat nggak boleh kemana-mana kan Wak. Banyak orang-orang yang akhirnya tidak memilih atau tidak memakai jasa ibunya si Nuri ini untuk menjahit baju mereka. Dan kondisi itu pastinya membuat keuangan keluarganya Nuri makin anjlok lagi Wak. Karena minimnya pemasukan, Nuri pun juga sempat berencana untuk cuti kuliah dan fokus cari kerja membantu ibunya. Tapi lagi-lagi ibunya si Nuri ini melarang keras keinginannya Nuri. Beliau ingin anaknya tetap melanjutkan kuliah apapun yang terjadi. Nah keadaan itu pastinya membuat Nuri jadi frustasi kali Wak. Bukannya fokus kuliahnya, Nuri ini malah jadi sering ngelamun gitu. Dia jadi susah berkonsentrasi dan tidak mendengarkan apa yang dosen jelaskan. Nah sampai akhirnya pada suatu hari sepulang dari kampus, tanpa sengaja Nuri ini melihat ibunya lagi dibentak-bentak sama seseorang. Ternyata orang itu adalah rentenir Wak, yang lagi nagih hutang ke ibu. Nengok itu Nuri jadi kaget lah. Dia nggak tahu kalau ibunya sampai pernah berhutang ke rentenir gitu loh Wak. Pas dia nanya ke ibu tentang hutangnya itu kan, ibunya pun menjawab dengan sesuatu yang betul-betul mengiris hatinya Nuri. Kalian tahu, ternyata ibunya Nuri ini berhutang untuk membayar kuliahnya Nuri Wak. Bahkan tadi tur aku zaman SMA Nadia itu juga didapat dari hasil hutang sama rentenir. Nih lah, mengetahui hal itu Nuri pun langsung memohon kepada rentenir untuk memberikan kelonggaran waktu supaya bisa ibunya ini melunasi hutang-hutang mereka. Dan setelah rentenir ini pergi, Nuri pun jadi marah kali Wak sama mamanya. Dia marah karena ibunya tidak pernah memberitahu dia tentang masalah ini gitu loh. Iya nak, maafin ibu tahu ibu salah. Ibu ini ngelakuin ini cuman gara-gara ibu nggak mau kamu kuliah dengan perasaan resah karena kepikiran soal biaya. Biar kamu bisa kuliah dengan tenang gitu loh nak. Makanya ibu rahasiakan ini semua. Dengar jawaban ibunya lagi-lagi makin teriris lah hati aku Nadia. Tepat di momen itu Nuri pun berbalik memarahi dirinya sendiri Wak. Dia jadi merasa bersalah karena telah menyusahkan ibunya. Nuri merasa harusnya dulu aku tuh nggak pernah nurutin permintaan ibunya untuk kuliah. Harusnya dari dulu aku tuh fokus kerja aja gitu loh. Dan semua masalah yang terjadi di keluarganya ini pun membuat si Nuri jadi depresi Wak. Nuri merasa bebannya jadi berat kali gitu ya kan. Di satu sisi sebagai anak tunggal, Nuri pun sadar bahwa hanya dialah gitu satu-satunya harapan orang tuanya. Tapi di sisi lain aku juga nggak bisa bohong Nadia, kalau pada saat itu aku sangat-sangat tertekan dengan situasi ini. Aku pernah kok daftar kerja beberapa kali, tapi nggak ada satupun yang nerima aku waktu itu. Ditambah lagi waktu itu nih sedih kali juga nih Wak. Pada saat itu nih seorang teman dekatnya, sahabat dia tiba-tiba meninggal gara-gara pandemi itu. Semua hal itulah yang membuat Nuri jadi makin terpuruk kali kan Wak. Nilai kuliahnya nurun semua, jelek. Dan bahkan Nuri ini jadi sering melakukan self harm gitu atau melukai dirinya sendiri. Dan kata Nuri Wak, sejak dia melakukan self harm inilah tiba-tiba kejadian-kejadian mistis pun mulai terjadi. Sebenarnya juga hal-hal mistis yang terjadi ini bukan sesuatu yang besar kali Wak, cuma gangguan-gangguan kecil gitulah. Misal pernah nih suatu hari si Nuri lagi ngerasa ngedown kali kan, dia nangis lagi tuh sendirian di kamar. Nah pada saat dia lagi nangis ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, parfum aku Nadia yang ada di atas lemari terjatuh ke lantai langsung pecah gitu. Dan menurut Nuri itu janggal kali, orang isi parfumnya juga masih banyak, botolnya berat, nggak mungkin juga ketiup angin ya kan. Macam ada yang sengaja ngejatuhin parfumnya tuh loh Wak. Dan selain itu juga barang-barang punyanya si Nuri ini jadi sering hilang entah kemana. Bahkan pada saat si Nuri ini lagi tidur, dia ini sering sekali memimpikan seseorang wanita yang sedang menangis. Dan mimpinya ini gak cuma sekali Wak, terjadi berkali-kali. Meskipun Nuri ngerasa heran dengan kejadian-kejadian janggal yang tiba-tiba terjadi ini, padahal dulunya gak pernah sama sekali ya, Nuri tetap gak ambil pusing sama sekali Wak. Kenapa? Karena pada saat itu masalah yang udah aku hadapin aja jauh lebih horor lagi ya kan, dibanding dengan hal-hal mistis kayak gitu. Nah mana sempat aku pikirin, boro-boro mau mikirin kejadian mistis ya kan, yang ada energinya udah keburu habis itu setelah berusaha menghadapi masalah-masalah yang memang ada di keluarganya tuh. Dan karena masalah itu nggak kunjung mereda juga Wak, akhirnya pada suatu hari Nuri itu udah ngerasa nggak kuat lagi Wak. Dan di momen itulah sebuah ide yang sangat nekat tiba-tiba melintas di pikirannya. Kalian tahu, Nuri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Aduh sedih kali Pak. Waktu itu Nuri lagi sendirian Wak di rumah, ayah sama ibunya lagi pergi keluar. Dan karena situasi lagi sepi, Nuri pun memanfaatkannya dengan betul-betul melakukan aksi nekatnya itu. Dia pun segera Wak bergegas mengambil 2 botol deterjen di kamar mandi. Dan anehnya Wak, belum sempat si Nuri ini menenggakkan deterjen tersebut, samar-samar dia mendengar suara bisikan yang berkata, "Jangan lakukan itu, kamu hanya akan menyesalinya."
Itu kata, bisikan itu dengar jelas sekali telingaku Nadia. Padahal aku tuh bukan orang yang peka-peka kali sama hal-hal kayak gitu tuh, nggak ada loh. Dan pada saat itu kan di rumah juga nggak ada siapa-siapa kan, Wak. Sontak bisikan itu pun langsung membuat si Nur ini ketakutan. Suara apa itu ya? Nah tapi Wak, meskipun Nur ini sebenarnya takut, dia pun tetap mengabaikan bisikan tersebut. Masalah yang dihadapi itu udah terlalu besar, sehingga Nuri sendiri juga udah nggak tahu lagi nih apa yang harus dia pertahankan dari hidupnya. Pada saat itu yang dipikirkan cuma satu, kalau dia udah nggak ada, beban keluarganya ini bakal berkurang. Kedua orang tuanya jadi nggak perlu lagi ngeluarin uang ya kan untuk ngurusin dia. Akhirnya Wak, tanpa pikir panjang, Nuri pun langsung meminum deterjen itu sampai habis ya. Antara sadar nggak sadar waktu itu, sesaat setelah dia menenggakkan habis 2 botol deterjen tersebut, Nuri ngerasa pusing sepusing-pusingnya. Pandangannya jadi memburam hingga dia pun jatuh tersungkur di lantai. Nah di tengah kesadarannya yang udah hampir habis itu, Wak, Nuri pun melihat ibunya tiba-tiba balik masuk ke dalam rumah dan berteriak histeris ketika menemukan Nuri dalam kondisi pucat dan kejang-kejang. Nuri, anakku, apa yang udah kau buat? Ya Allah nak, kata. Sekuat tenaga ibunya pun langsung membawa Nuri ke rumah sakit. Wah. Nah karena aksi nekatnya itu, Nuri pun dinyatakan koma selama beberapa minggu. Alhamdulillahnya kejadian itu nggak sampai menghilangkan nyawanya Nuri, Wak. Dia masih bisa diselamatkan. Tapi anehnya ketika dia sadar dari koma, Nuri ternyata bukan terbangun di ranjang rumah sakit. Dia justru terbangun di sebuah rumah asing yang Nuri nggak tahu itu ada di mana dan itu rumah milik siapa gitu. Di mana aku nih, katanya. Nah di tengah kebingungannya itu, Nuri pun melihat ada seorang wanita setengah baya sedang berdiri di hadapannya, Wak. Wanita itu terus menatap ke arah Nuri dengan ekspresinya yang sangat sedih. Penampilan wanita itu nggak menyeramkan sama sekali, Wak. Tidak ada bekas luka sedikit pun. Ya dia tampak selayaknya ibu-ibu pada umumnya aja. Nuri pun akhirnya memberanikan diri lah untuk bertanya kepada ibu itu. Ibu siapa? Ini saya lagi di mana? Terus Wak, dengan suara yang lirih ibu itu pun menjawab. Apa kamu mengingat ibu? Ibu juga tinggal di rumah kamu kok, katanya. Hah, siapa? Kita nggak pernah ketemu loh, Bu. Betul, nak, kita nggak pernah ketemu. Tapi ibu juga pernah tinggal di sana. Ibu yang pernah bunuh diri di rumah yang kamu tempati sekarang, Duk. Dengar jawaban itu seketika Nuri pun langsung terkejut. Aduh, merinding aku. Dia tidak menyangka kalau cerita seram tentang rumahnya yang dia dengar bertahun-tahun yang lalu pada saat usianya masih 10 tahun tuh ternyata sungguhan nyata, Wak. Nuri pun akhirnya nanya lagi, terus kenapa Bu saya dibawa ke sini? Ibu sebenarnya mau apa? Ibu nggak membawa badan kamu, hanya jiwamu saja yang ibu ajak ke sini. Ada satu hal yang ingin ibu kasih tahu ke kamu. Apa tuh, Bu? Duk, yang kamu lakukan itu jangan dilakukan lagi ya. Hidupmu masih lama. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai menyesal kayak ibu. Menyesal? Menyesal kenapa, Bu? Sebenarnya ibu ini kenapa? Kata Nuri lagi. Nah, mendengar Nuri yang kebingungan, ibu itu pun mulai menceritakan kisah hidupnya, Wak. Jadi nih ibu ini namanya Bu Wiwin. Nama samaran nih, Wak ya. Sebenarnya ada nama aslinya, tapi udah kita samarin aja. Dialah yang dulu tinggal di rumah milik keluarganya si Nuri. Waktu itu Bu Wiwin ini tinggal di rumah tersebut bersama dengan suami dan ketiga anaknya. Awalnya Wak, keluarga mereka ini adalah keluarga yang sangat hangat dan sangat harmonis. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadi satu peristiwa yang langsung menjungkir balikan kehidupan mereka. Jadi pada saat itu ketiga anaknya Ibu Wiwin ini izin untuk pergi keluar. Mereka sama-sama naik mobil. Nah tanpa disangka-sangka momen itu kemudian menjadi saat-saat terakhir bagi Bu Wiwin untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena pada hari itu ketiga anaknya ini mengalami kecelakaan parah sehingga membuat mereka semua bertiga-tiganya meninggal dunia. Kebayang gak kalian Wak, ditinggal anak meninggal langsung tiga-tiga sekaligus. Nah, hati ibu mana yang gak hancur ya kan? Kayak gitu juga lah hatinya Bu Wiwin. Betul-betul terpuruk kali dia Wak gara-gara kejadian itu. Nah setelah ditinggal oleh ketiga anaknya untuk selama-lamanya ya, Bu Wiwin jadi sering ngerasa kesepian lah ya kan. Bu Wiwin yang begitu menyayangi anak-anaknya itu pun ngerasa rindu kali Wak sama mereka. Dia ingin segera bertemu kembali secepat mungkin dengan ketiga anaknya itu.
Akhirnya apa? Yaitu gara dia udah gak sanggup lagi nahan rindunya, Bu Wiwin ini pun melakukan sesuatu hal yang sangat salah dan nekat. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat itu gak ada lagi yang Bu Wiwin pikirkan selain bertemu kembali dengan ketiga anaknya. Dia mengira kalau dia cepat mati, maka dia akan lebih cepat bertemu dengan anak-anaknya itu. Tanpa pikir panjang, Bu Wiwin pun langsung lah itu menenggak obat pembasmi nyamuk itu hingga nyawanya melayang. Nah, tapi setelah Ibu Wiwin meninggal dunia, yang terjadi kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Setelah Bu Wiwin ini pergi, ternyata dia tetap nggak bisa bertemu sama anak-anaknya lagi. Bu Wiwin ini macam nyasar ke tempat lain gitu loh, Wak. Dia nggak sampai ke tempat di mana anak-anaknya ini berada. Nah, dari situ lah Wak, Bu Wiwin pun jadi nyesal kali dia. Kenapa dia harus melakukan aksi nekat kayak gitu ya kan? Kenapa dia tidak memilih untuk menghabiskan masa tuanya aja? Kenapa dia malah meninggalkan suaminya sendirian di dunia? Dan setelah kematiannya Bu Wiwin ini pun jadi nggak bisa pergi kemana-mana, Wak. Dia stuck. Dia terjebak di rumah yang sekarang ditempatin sama si Nuri sama keluarganya tuh. Nah, di situ Bu Wiwin pun kembali bilang sama si Nuri, percaya nggak nak? Ibu ngelihat kamu tumbuh di rumah itu loh, Nduk. Ibu ngelihat kamu pas kamu lagi sedih, senang. Ibu tahu jalan hidup yang kamu hadapi ini memang berat. Tapi ibu nggak mau kamu jadi kayak ibu. Pasti ada jalan untuk kamu, Nduk. Cah Ayu katanya. Di momen itu semua emosi yang dirasakan sama si Nuri pun tumpah. Nuri pun menceritakan itu kan semuanya sama Bu Wiwin, termasuk hal-hal yang sudah dipendamnya sejak lama, yang memang tidak pernah Nuri ceritakan sama siapapun. Dia menceritakan perasaan yang sebenarnya tentang bagaimana Nuri ini merasa sangat lelah, sedih, kecewa, dan marah dengan semua masalah yang ada di hidupnya. Bu Wiwin pun mendengarkan cerita Nuri dengan seksama sambil terus menatap ke arah si Nuri. Aku cerita aja tuh dia semuanya. Dan lalu dengan lembut Bu Wiwin pun berkata, "Nak, banyak di sini yang menangis ingin kembali ke dunia kamu. Sekarang kamu ibu kembalikan. Hati-hatian, Dok, jangan melakukan kesalahan itu lagi," kata Bu Nuri. Bu Nuri pula Bu Wiwin. Nah, belum sempat si Nuri mau menjawab perkataan Bu Wiwin ini, Wak, tiba-tiba Nuri sudah terbangun di rumah sakit. Dan pada saat itu Nuri merasa bahwa pertemuannya dengan Bu Wiwin ini ya cuman mimpi aja, tapi mimpi itu kok macam nyata kali Nadia, dan lama loh. Cuman wallahualam yang aku tengok, yang kurasakan, itulah aku ketemu sama Bu Wiwin nih. Nah, tepat ketika Nuri terbangun, Wak, semua orang yang ada di ruangan itu seketika langsung terkejut, termasuk dokter sama kedua orang tuanya tuh. Nuri! Di momen itu Nuri melihat ayah dan ibunya tidak henti-hentinya mengucapkan syukur sambil bercucuran air mata, Wak. Kenapa? Ternyata pada saat itu, setelah si Nuri ini koma berminggu-minggu, Wak, Nuri ini sempat dinyatakan meninggal dunia. Itulah kenapa semua orang yang ada dalam ruangan tuh terkejut pada saat nengok si Nuri ini tuh bangun lagi ya kan. Nuri pun akhirnya meminta maaf kepada ibunya karena sudah nekat melakukan hal yang sangat membahayakan nyawanya. Ibunya sempat marah, ya wajar lah, marah, dia ngamuk lah anak bunuh diri kayak gitu kan. Tapi kemudian beliau pun malah merasa bersalah dan juga meminta maaf pada si Nuri. Nuri pun juga bercerita, Wak, sama orang tuanya tentang pertemuan dia sama Bu Wiwin tadi tuh. Tapi sayangnya kedua orang tua si Nuri nggak percaya sama sekali. Ibu Nuri bilang bahwa apa yang kamu alami tadi, Nuri, ya itu cuman adalah hal yang sangat wajar terjadi ketika seseorang mengalami koma. Gak percaya orang tuanya waktu itu. Dan sepulangnya si Nuri dari rumah sakit, Nuri pun secara rutin konseling ke psikiater setelah difasilitasi sama teman-temannya, Wak. Nuri juga sempat bercerita ke psikiaternya tentang pertemuannya dengan Bu Wiwin itu, Wak. Ya tapi sama lah macam ibunya. Psikiaternya nggak bisa percaya gitu aja lah kan, Wak. Psikiater itu justru bilang kalau Nuri ini terlalu tersugesti dengan kisah seseorang wanita yang konon katanya meninggal bunuh diri di rumahnya. Ditambah lagi sama kondisinya Nuri yang sedang depresi, membuatnya jadi ya kamu mungkin berhalusinasi gitu loh. Nah tapi, Wak, salah seorang temannya Nuri yang peka dan punya ilmu tentang hal-hal gaib malah mengatakan hal yang sebaliknya. Pada saat mendengarkan cerita Nuri, Wak, temannya mengakui bahwa sosok Bu Iwin itu memang sungguhan ada dan dia memang betulan tinggal di rumahnya si Nuri. Temannya ini cerita kalau Bu Iwin lah yang telah berusaha menyelamatkan si Nuri ini ketika dia pengen mengakhiri hidupnya. Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita kalau sebelum si Nuri ini nenggak deterjen itu kan dia sempat dengar ada bisikan di telinganya kan. Nah itulah, Wak, katanya suara bisikan dari Bu Iwin itu. Bu Iwin mencoba segala cara supaya nyawanya si Nuri ini selamat, tapi gegara usahanya nggak berhasil mencegah si Nuri. Bu Iwin nggak berhenti di situ aja, Wak. Dia katanya pergi itu menemui ibunya Nuri yang lagi ada di luar, dan di momen itulah Bu Iwin ini berusaha sekuat tenaganya dia untuk membuat ibunya Nuri ini segera balik ke rumah gitu loh. Nuri sebenarnya sempat nanyain hal itu sama ibunya, Wak, dan ternyata ceritanya nyambung. Kalau dari kesaksian ibunya Nuri, Wak, di hari
hari ketika ibunya Nuri ini sedang keluar itu, sebenarnya dia ngerasa baik-baik aja, tapi entah kenapa tiba-tiba ibunya Nuri ini ngerasa jadi nggak enak hati gitu, macam ada sesuatu yang janggal kali lah di hatinya. Nah, karena perasaan yang nggak enak itulah kenapa ibunya si Nuri ini pun langsung buru-buru balik ke rumah. Dan di momen itulah beliau menemukan si Nuri udah dalam kondisi yang pucat sama kejang-kejang di lantai itu. Nah, mendengar cerita-cerita itu, Wak, sejujurnya Nuri ini pun jadi nggak tahu harus percaya yang mana. Aku juga nggak tahu Nadia apakah sosok Bu Wiwin ini sungguhan ada atau ya cuman imajinasi di kepala aku aja. Tapi bagi Nuri, Wak, melalui sosok Bu Wiwin ini dia akhirnya sadar bahwa apapun masalah yang sedang terjadi dia tidak boleh menyerah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Nuri percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkhianati hamba-hambanya. Sosok Bu Wiwin juga sudah menyadarkan Nuri tentang betapa egois dan cerobohnya tindakan yang sudah dia lakukan. Nuri pun jadi sangat berterima kasih kepada sosok Bu Wiwin sekalipun mungkin sosok itu hanyalah imajinasinya aja. Dan alhamdulillahnya sejak kejadian itu perlahan-lahan keluarga Nuri pun jadi mulai membaik gitu, Wak. Akhirnya sudah menjadi pribadi yang lebih baik juga. Keluarga mereka pun kembali harmonis. Dan setelah pandemi mereda, ibu pemilik resto tempat Nuri bekerja dulu tuh akhirnya berhasil membeli kembali resto miliknya. Dan ibu pemilik resto ini pun mengetahui semua hal yang sudah terjadi sama si Nuri, termasuk kejadian naas yang hampir ngerenggut nyawanya si Nuri itu. Dan dengan kebaikannya tanpa diduga-duga, ibu pemilik resto ini mempercayakan Nuri untuk mengelola bangunan resto yang sudah dibelinya kembali ini, Wak. Nah, dari situlah Nuri merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya kesempatan kedua. Nuri pun tidak akan menyia-nyiakan hal itu. Ih, merinding aku bagian sini, Bah. Dan sekarang, Wak, bangunan resto tempat kerjanya dulu sudah dikelola oleh Nuri dan ibunya. Bangunan itu juga sebagian mereka jadikan toko baju sama toko jahit. Udah izin juga sama pemilik, Wak, diizinkan. Dan walaupun masih kecil-kecilan, Nuri tidak henti-hentinya bersyukur atas rezeki yang sudah dia peroleh. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Nuri yang berhasil selamat dari upaya bunuh dirinya. Jujur cerita ini tuh bikin aku terenyuh kali. Judulnya memang kisah horor Wawa, Wak, tapi isi ceritanya betul-betul petuah hidup yang aku rasa nggak hanya untuk Nuri aja ya, tapi juga untuk kita semua. Memang betul, Wak, seberat-beratnya masalah, Tuhan yang Maha Esa itu pasti ngasih solusinya, Wak. Harus kalian percaya nih, Wak, ya, seberat-beratnya masalah yang kalian hadapi, percayalah Allah Subhanahu wa taala akan pasti ngasih solusinya. Ibarat kata, Wak, ya, nggak mungkin lah Allah tuh ngasih sakit tanpa ngasih obatnya gitu kan. Mungkin saat ini kita belum tahu nih solusi dari masalah yang lagi kita hadapi ini apa. Tapi sikat aja dulu, Wak. Yang penting jangan nyerah dulu aja lah. Jalanin aja dulu. Nanti pasti ketemu kok kalian arahnya bakal kemana. Percaya aja lah. Semangat, Wak, ya. Doaku selalu menyertai wawaku kesayangan aku semua yang ada di sana. Kita doakan juga semoga Nuri sama keluarganya selalu sehat, lancar rezeki, dan juga senantiasa dikuatkan dalam menghadapi segala masalah yang ada. Wah, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu ceritanya, sudah berakhir KHW spesial Ramadan kita. Kita ketemu tahun depan di Ramadan berikutnya. Sekali lagi KHW akan kembali lagi di hari seperti biasa. Kita mau masuk KHW Nusantara loh, Wak. Buat kalian yang mau tahu KHW Nusantara itu ya, nanti akan ada KHW dari perwakilan Wak di berbagai Nusantara yang ada di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. 38 provinsi kami kumpulkan, ada semuanya kecuali Papua Pegunungan. Di yang Jayawijaya itu belum ada, tapi dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua ujung, Papua Barat itu udah ada. Nanti akan tayang di KHW 123. Itu mulai itu. Biar genap karena 38 kan. Kita mulai di KHW 123. Ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.